Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan, pelatih timnas pelatih Indonesia Sintayong sudah menyatakan bahwa dia siap mengemban tugas yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dan dia merespon ini bagaimana tantangan seperti yang diberikan oleh Ketua Umum, bahwa Anda harus bisa membawa tim ini melaju sampai ke putaran keempat. Artinya kalau tidak posisi ketiga, posisi keempat yang diinginkan oleh Ketua. Pak Ketua Umum mengultimatum kepada STY, dan STY akan menjalankan itu dengan baik. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik dalam 2 pertandingan, menghadapi Jepang tanggal 15 November dan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 November. Karena 2 pertandingan ini dianggap sangat krusial bagi timnas untuk bisa melenggang ke putaran keempat paling tidak setelah posisi 1-2 sangat sulit untuk diambil. Maka secara realistis urutan keempat adalah suatu hal yang wajar. Makanya Pak Ketua Umum minta itu harus dipenuhi, harus dilakukan dengan baik oleh STY. Pemain-pemain yang diinginkan oleh STY sudah diberikan oleh Ketua Umum, tinggal dioptimalkan, dimaksimalkan oleh STY. Pak Ketua Umum meminta untuk memainkan pemain-pemain yang terbaik. Tidak boleh ada eksperimen lagi, coba-coba pemain dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Harus ada ketetapan starting 11 yang baik, yang bisa diandalkan. Jadi itu yang diinginkan oleh Pak Ketua, dan STY menyanggupi ini, dan STY menerima untuk bisa memainkan pemain-pemain terbaik seperti yang diinginkan. Kalau perlu untuk memainkan semua pemain yang tadinya diaspora sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, mainkan aja semuanya. Termasuk Eliano Reinders yang tidak dimainkan melawan Cina, dia harus dimainkan juga, bisa saja terjadi. Dengan komposisi kita tahu bersama lah, Martin Pas, Sandy Walsh, Verdong, Jai, Yasin Hapner, Mes Hilgers, Nathan Cho, Tom Hai, Ragnar, Rafael, dan Eliano. Ini bisa saja dilakukan oleh STY di saat akan menghadapi Jepang dan juga termasuk menghadapi Arab Saudi. Tidak muluk-muluk tentunya. Berharap kita imbang saja sudah merupakan sebuah hasil yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita bisa menang. Ini bisa terjadi karena kita bermain di kandang. Kita hanya realistis aja. Karena Jepang itu sangat diunggulkan. Dalam mereka sedang memimpin pertandingan. Sayang memang buat kita ketika tandang 2 kali ke Bahrain dan Cina, kalau kita dapat 6 poin di sana, kita mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina, kita ada di peringkat kedua di bawah Jepang. Itu sangat disayangkan, kita dapat 1 poin. Atau kalau kita bisa menang melawan Bahrain, draw lawan Cina, 4 poin sudah cukup untuk membawa kita ada di peringkat kedua juga. Karena Jepang sempat tertahan dari Australia 1-1. Tapi tidak mengapa kita lupakan semua itu, dan Pak Erick minta fokus bagi STY, bagi timnas, untuk bisa menyambut bulan November ini dengan hasil yang positif, hasil yang baik untuk tim nasional Indonesia. STY bertaruh di sini. Dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dia akan tampilkan untuk timnas kita menghadapi Jepang dan menghadapi Arab Saudi. Setelah kita mendapatkan hasil yang bagus, insya Allah kita bisa melakukan itu yang terbaik. Misalnya lawan Jepang draw dan menang lawan Arab Saudi, tentunya ini baik buat kita untuk menatap 2025. Ada 4 pertandingan sisa lagi, 2 kali kandang Bahrain dan Cina, dan 2 kali tandang Australia dan Jepang. Bisa dimanfaatkan juga. Makanya posisi 4 ini paling bagus buat kita. Kalau kita dapat 12-13 poin, kita ada di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Itu yang diinginkan oleh Pak Erick. Semoga ketika STY menjawab tantangan itu dan ingin melakukan yang terbaik, kita doakan bersama bahwa timnas bisa melaju sampai ke putaran keempat. Karena ada 6 tim yang lolos di putaran ketiga ini, di 3 grup A, B, C, masing-masing juara 1 dan juara 2, dan 2 slot lagi akan diambil di putaran keempat. Ketika ada 6 tim yang terbagi dalam 2 grup, masing-masing grup 3, 3 tim, karena peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi, dan di sana ada 2 jatah tersisa yang akan diperebutkan. Siapa tahu salah satu di antaranya adalah Indonesia. Jikapun kita gagal di sana, masih ada playoff lagi, masih punya peluang. Karena runner-up akan bertanding untuk mencari 1 jatah sisa Asia untuk playoff melawan Amerika Selatan. Kita akan nantikan itu. Tapi kalau kita bisa ada di peringkat keempat dan bertarung di babak selanjutnya, saya rasa kita akan ada yang terbaik. Karena sudah ada penambahan pemain lagi. Pemain diaspora akan termasuk Kevin Dix
yang akan memperkuat pada 2025. Akhirnya kita semakin kuat untuk lini pertahanan. Siapa tahu Jairo bisa datang, Mauro bisa datang, dan itu akan menjadi suatu kelengkapan yang luar biasa untuk tim nasional kita nantinya. Jadi sampai di sini saya berbicara dengan apa yang diinginkan oleh Coach Shin, bahwa dia siap menjalankan tugas itu yang diberikan oleh Ketua Umum. Ya, semoga yang terbaik yang kita dapatkan. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao. Sobat Natlis, kita bahas Almer City. Ya, tapi sebelum ke Almer City, gue sedikit singgung aja deh Kevin Dix ya. Kevin Dix kemarin main, timnya menghadapi lawannya pokoknya namanya susah lah ya, nggak usah gue sebut. Tertinggal 0-1 lebih dulu, tapi kemudian bisa berbalik unggul jadi 2-1. Dia juga tampil 90 menit walaupun kena kartu kuning. Jadi timnya terus melaju di Piala Denmark ya, dan juga harus fokus di domestik karena timnya sedang tergeser ke peringkat kedua setelah di pekan kemarin tergelincir. Oke. Last but not least, benar-benar very last but not least, soal Prof Toha atau Tom Hai. Kalau Tom Hai gue juga nggak terlalu khawatir, meskipun kemarin timnya dibantai sama Quick Boys, padahal namanya aja Quick Boys ya. 3-0, dan dia pun hanya main satu babak, dan di babak pertama tapi ya starter. Jadi ini artinya dia sudah 6 pertandingan berturut-turut dia selalu jadi starter sejak menghadapi timnya Messilgers 20. Ya, dia selalu starter, dan bahkan kemarin sebelum pertandingan semalam ya, dia membawa timnya menang 1-0 dari timnya Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, dan dia di situ main full, dan hampir selalu seingat gue ya, setiap gue tonton dia main bagus. Ya semalam tapi memang nggak bisa tidak menghindari kekalahan karena juga ada kartu merah yang dialami oleh salah satu pemain belakang, yaitu Jacobs lah pokoknya ya, sehingga akhirnya susah, dan ini membuat akhirnya Tom Hai yang dikorbankan, ditarik keluar, digantikan oleh Visus, pemain belakang ya. Tapi sekali lagi 6 pertandingan di kasta tertinggi sepak bola Belanda, buat gue ini ada 2 pesan yang bisa ditorehkan, yaitu dia memang mempunyai kualitas, kemudian dia juga tentunya diandalkan oleh timnya, dan yang kedua adalah dia dalam kondisi fit. Sekali lagi ini akan menjadi rivernya ke nanti tanggal 15 kita akan menghadapi Jepang. Semoga dia fit dan semoga dia juga diturunkan, walaupun again gue paham ini adalah prerogatif dari Sintayong ya. Jadi sedikit dulu itu aja round up dari performa atau situasi terakhir lah, bukan performa, karena dari 4 atau 5 pemain tadi hanya 1 atau 2 yang tampil, sisanya semuanya bermasalah. Semoga Bang Jai sempat settle down masalah keluarganya, Sandy Walsh juga segera dapat minute play, karena hanya ada 2 game week lagi nih. Ya paling nggak dia main sekali lah atau 2 kali, mudah-mudahan 2 kali, supaya competitiveness levelnya dia bisa balik lagi. Karena artinya kalau kita urutin dari timnas, artinya dia sudah 4 pertandingan berturut-turut nggak main sejak terakhir menghadapi Bahrain. Jadi pasti ada penurunan touch dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kurang lebih 2 pertandingan menjelang dia dipanggil ke timnas menghadapi Jepang dan Saudi, mudah-mudahan dia bisa dapat minute play. Bang Jai juga tadi settle down, dan untuk kalau Sen Patina masih kelihatannya aman ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak video gua soal pemain tim nasional kita yang merumput di Eropa kemarin di ajang piala-pialaan, walaupun juga ada liga, yaitu Bang Jai. Semoga berkenan, dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar dan nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dan terinformasi dan ternotifikasi ketika ada video-video gue yang diupload yang kadang-kadang jamnya random. Terima kasih dan sehat selalu, bye bye.